Hai. Habis waktunya. Kurang ajar sih Instagram ini ya. Dulu-dulu kayaknya udah bisa live lama ya kan. Kok cepat kali sekarang. Apa karena banyak yang bikin drama di ini Instagramnya? Dan hampir selesai aku bersihin nasi-nasi ini. Sambung guys, sambung. Apa tadi? Bahas sampai mana kita? Oh itu berita-berita CD masuk penjara itu. Itu fair. Apa tadi fair? Nah itu soal suaminya. Aku nggak tahu kalau teks-teks ini ya. Tapi kalau yang aku ngomong tadi, aku nggak bisa ditipu. Aku orangnya nggak bisa ditipu. Jadi kalau udah tahu aku nih orangnya jahanam kayak gini kan, terus dia mau ngajak ngobrol lagi, walaupun benar aku nggaknya bohong gitu. Jadi aku nggak bisa, kecuali ada buktinya. Ya kalau kasih buktinya ya udah aku percaya. Tapi kalau cuman mau ngomong doang, mau jelasin, udah nggak penting gitu. Yang aku dengar bahwa istrinya tidak pernah masuk penjara itu dari suaminya langsung, suaminya Mitch ngomong sama aku setelah minta maaf soal kelakuan istrinya kayak aku gitu. Dan emang katanya ya suaminya bilang kalau emang kelakuan si Bianca ini dari dulu, mereka kan udah pernah ketemu berapa kali. Katanya suaminya ini emang kata suaminya si Bianca ini emang agak lain guys. Katanya kalau ngomong suka, ya itulah kayak aku bilang ya, suka sesuka hatinya gitu, kayak dia yang punya Amerika gitu loh. Emang dia siapa gitu. No guys, dengar ya, kalau soal green card di sini itu kayak aku nih ya, aku renew green card untuk 10 tahun kan awal aku datang ke sini kan aku masuk dengan visa ikut suami CR1 kan, spouse visa gitu. Nah habis 2 tahun itu aku renew di tahun 2021 November tahun 2021 ya kan, itu aku renew. Dan kalau kita renew kita dikasih tahu timelinenya berapa lama akan keluar. Timeline untuk green cardku 10 tahun keluar itu 24 bulan, 24 months. Hai Kak Gab, ini benar dia ngatain anak Mels Kanada. Nggak ada yang percaya, aku nggak percaya sama mereka. Aku tahu pernah ngatain, aku pernah ada di grup. Mau naik kalian? Aku pernah ada di grup, dimasukin waktu berantem di grup sebelah. Aku rasa kayak Kak Geba ada juga kan di grup WA itu kan. Tapi aku taruh ke itu loh, sembunyikan gitu itu. Apa namanya itu, sembunyikan ya. Karena aku udah bilang dari awal, kalau memang benar orang ini kayak gini samamu, kau nggak salah apa sama dia, ngapain lah dipantau terus ya kan. Yang dia bikin kuku lah, yang dia jalan kemana lalu pantau lah gitu kan. Ya kan, kalau kita nggak suka sama orang harusnya udah blok aja gitu. Mereka kan pantau tuh, nanti dikirim ke grup bilang ini tasnya di apa Chanel Mangga 2 kalau nggak salah ya. Terus baju anaknya kayak Gamble gitu. Sedangkan bukan kita yang ngasih. Orang bule ya, nggak usah jauh-jauh deh, suamiku tuh pakai baju itu mulu, padahal bajunya banyak guys. Dia suka gimana dong. Aku sampai bilang ke dia, suamiku bajumu kan banyak, nanti kata orang, katanya emang aku peduli orang bilang apa gitu. Serius guys, orang di luar negeri itu nggak peduli Pak, janji nggak telanjang bulat jalan ya, dia nggak peduli asal dia nyaman aja gitu. Mereka lagi pada lempar-lempar teong. Kak Gabe mau live nggak? Aku nggak tahu nih kan. Ayo, kayak mana nih invite-nya nih? Bener deh, Kak Gabe nggak usah bilang dilaporin ke polisi. Mereka yang jelas-jelas salah, fitnah sini sana. Tuh, emang mau dilaporin? Dia mau laporin aku polisi, aku tantang. Silakan, aku bilang laporin. Gue tunggu.
Terus Di kau takut Amerika, Kak? di Indonesia dia bilang laporin, silahkan gue Enggak. tunggu, gue bilang kayak gitu kan. Gue juga bisa report lu, gue bilang kayak gitu kan, atas fitnah lu. Ah, Iya, nggak usah lah, nggak usah buang iya, waktumu lapor-lapor Kak Game, nggak usah, biar aja mereka enggak, itu kalau saling kalau lapor. dia mau Udah ngancam, bikin jahat aku, sama gue bilang kayak orang. gini, gue juga bisa laporin lu atas fitnah gue dengan semua bukti yang udah Iya, gue pegang. iya, intinya gini lah. Kalau dia laporin si Bianca, iyalah, karena berita masuk Nah, penjara ini datang dari si Bianca, kalau dia mau iya laporin, kan? kalau dia mau laporin aku atau laporin Jessica, kita ini korban kalian. Nggak, dia udah ngomong, bukan dia ngomong, suaminya ngomong langsung sama aku Kak Sabtu itu. Jadi yang aku tahu ya, suaminya itu mau laporin si Bianca ini karena suaminya nanya aku nih, minta maaf dengan kelakuan istrinya kan. Minta maaf Jessica sama anakmu dengan apa yang dia lakuin gitu sama Ana sama Bianca. Terus dia nanya kalau dua itu udah minta maaf belum? Aku bilang belum. Terus aku bilang terus terang, sorry ya, walaupun kamu minta maaf, aku akan bakalan terus posting kayak gini karena ini Benar. bikin aku bisa Iyalah, seneng gitu. ibarat Aku katanya bilang kan. kayak kita Terus ngebalas dia, mereka dari cara untuk mereka dapat apa dapat sanksi sosial gitu. iya. Terus ya udah suaminya bilang iya nggak apa-apa dan si dia juga nggak apa-apa kalau aku posting tentang dia bla bla, dia bilang dia nerima karena emang dia salah sama aku. Oke, clear. Tapi suaminya ngomong sama aku nih tentang katanya kan orang udah posting-posting tentang istrinya masuk penjara bla bla. Aku bilang, "Oh, kalau Bianca, itu benar. setahu Aku aku pun dapat dari beritanya dari Bianca. Bianca. Soalnya aku juga dikasih tahu." Ya. Aku dikasih tahu gitu. Terus kan katanya bilang si Gaby apa-apa, aku bilang Gaby itu tahu dari Bianca lah pastinya. Soalnya aku juga tahu dari Bianca. Terus aku bilang sama suaminya, kalau lu mau laporin itu si Bianca. Aku bilang, karena dia yang ngasih tahu gitu, nyari orang ngasih tahu kayak aku nih, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibilang itu mantan napi mukulin suaminya belaya. Udah aku cerita kayak si Bianca bilang ke aku. Makanya kata suaminya dia mau laporin si Bianca. Mertuanya mau laporin katanya karena emang si dianya nggak pernah masuk penjara. Tapi kalau soal Kak Gaby mau dilaporin ke polisi untuk Iya, apa coba? makanya gua korban dari fitnah lo, gua korban dari bohongan kebohongan lo, gua korban dari bullshitnya omongan kalian bertiga. Terus kalian mau ngelaporin gue, hey, Nikita Mirzani aja ngelaporin gue nggak bisa menjarain gue. Nah, emang kayak gitu ya sekarang ya. Orang bikin salah udah pas dibalasin, dia pula mau lapor polisi. Kalau aku nggak ada, aku bilang sama dia, kalian mau lapor polisi pilih jungkir balik. Kalau aku ya udah pasti enggak lah. Contoh nih, kalau Bianca laporin aku atau dia mau laporin aku, ya aku suruh dia balik loh. Orang aku Iya, ada buktinya semua. sakit. Mereka itu sakit loh, Tapi aku bertiga itu yakin. sakit loh, beneran. Gue nggak bohong. Jadi gini loh ya, kita kan bisa melihat orang yang punya karakteristik seperti itu orang yang nggak normal, nggak waras. Jadi kalau misalkan kayak gue bilang nih ya, kalian bertiga lebih baik kalian ke psikiater. Karena di Amerika itu kan memang harus peka banget sama mental kalian. Ya masa seorang Gaby Vesta aja peka sama Iya, mentalnya dan pergi ke psikiater untuk ngecek apakah dia sakit jiwa, gangguan jiwa dan lain-lain. Nah lebih baik, better ya kalian nih kan nggak henti-henti nih ngomongin yang grup ini, grup sana, siapa orang-orang yang nggak salah kalian omongin, kalian bahas gitu loh. Kalian cek ya, kalian mulai dari problem ini, dari drama ini, drama anjing, drama tai ini, kalian harus introspeksi diri. Oh iya, mungkin gue punya something wrong sama gue nih. Ya udah, gue coba deh ke psikiater biar kalian tahu gitu loh. Nggak ada suaramu, Jess. Jess, kok nggak ada suara? bentar. Stop it. Ada Kak. Kurang ajar sih itu ya. Bluetooth itu tadi. Nggak ada suaranya. Iya maksudku, orang ini udah sakit nih. Semua Kak dikatain nih. Semua dikatain. Kalau dikatain yang benar nggak apa-apa ya Benar, Kak. Ya, benar. sah-sah aja. Tapi dikatain kayak di fitnah itu tuh kayak si dia bilang kalau aku yang ngajak dia, Iya. aku tuh ngemis-ngemis mau ketemu dia. Emang dia Dia siapa? ngomong sama aku, Tanya sumpah aja ya, sama teman-teman. aku nggak bohongnya, dia juga bilang kayak gini. Iya kemarin kan, jadi gini ceritanya. Kenapa dia
gini, awalnya aku bahas kamu dulu ya, katanya iya kemarin kan Jessica katanya ada ini lewat ke apa ke daerah sini, dia bilang kayak gitu kan, terus dia mau mampir ke tempatku, gue bilang gue balasnya lama, katanya gue balasnya lama sengaja aja, dia bilang biar dia udah lewat dari area aku, dia bilang kayak gitu kan. Ih nggak mau aku, katanya kalau sampai Jessica datang ke sini, dia kan sekarang temenan sama Stasia, dia bilang kayak gitu kan. Dia ngomongnya kayak begitu. Nah jadi Stasia juga diomongin, dibilang katanya Stasia itu buronan di Amerika, berteman sama buronan di Amerika. Pokoknya banyak banget deh dijelek-jelekin Stasia. Cuma kan memang aku kan nggak tahu drama Amerika seperti apa. Aku jadi pendengar dan aku memang pernah ngomong kayak gini sama dia kayak gini. Iya, Stasia lagi ada case sama dokter Oki. Aku bilang kayak gitu kan sama dokter Oki. Ya udah aku ceritakan yang memang aku tahu versiku yang di Indonesia. Tapi dia menceritakan, terus dia invite aku ke grup hanya untuk ngomongin kamu sama Stasia. Talia dia berdua nge-invite aku ke grup untuk ngomongin kamu sama Stasia. Terus aku bilang, ini grup apa? Enggak, kita lagi mau bahas Jessica sama Stasia. Aku bilang, tolong jangan invite aku ke grup untuk membahas orang yang aku tidak ada sangkut paut apapun, tidak punya masalah apapun. Akhirnya aku keluar tuh, aku marah, aku keluar dari grup itu. Tanya Talia Pusat Hidup. Iya emang orang kali, padahal kita di sini semua sampah masyarakat aja nya. Nggak ada apa-apanya di Amerika, serius. Semua di Amerika itu sama aja, semua nggak ada yang. Kalau di Indo kan orang punya dikit ya, so iya kan. Di sini nggak ada kayak gitu. Jadi dia yang ngarang cerita, tapi dia udah ngapain tuh ada kan aku posting tuh. Dia emang dia fitnah. Yang bagusnya sih dia masih ada kata minta maaf. Bagusnya sih dia. Dia mengakui dia salah, dia mengakui banyak fitnah, dia mengakui banyak melakukan kebohongan, tapi dia minta maaf. Bagusnya dia itu, poinnya dia ya. Walaupun ibarat kata dia ngerasa salah, dia minta maaf. Tapi kalau Bianca dan Ana ini, dia udah ngerasa salah, tapi dia seolah-olah ngerasa dia korban. Dia nggak ada kata minta maaf, malah mau yang ngancam Jessica, terus kayak pokoknya ngomporin aku, kayak begitu kan. Akhirnya pas di saat aku tahu kebusukan mereka, aku berpikir gini, lu dari lu bertiga masih mending sedikit si dia masih ada kata minta maaf. Benar. Ngaku juga kan, dia ngaku juga, iya emang aku. Nah kalau Tina itu dilempari ke temannya satu ini aja, makanya kemana-mana tuh nyari tulaan kan, kayak si Bianca tuh kemana-mana tuh ngasih tahu orang dia jarang. Ya kalau udah ketahuan salah ya minta maaf, udah selesai, nggak usah jelekin satu sama lain, toh kalian sama kan. Ya karena dia nuduh si dia yang bawa-bawa anakku, ya si dia nggak terima dong. Dia cari bukti-buktinya kan, dia kirimlah ke aku, ya dia kirim ku post lagi itu kan. Yang aku pengen laporin sih si Bianca sih, tapi aku lagi tunggu sesuatu si Bianca karena dia ngeditin muka si Ashley, itu udah keterlaluan. Kalau cuman bacot-bacot doang amat gitu. Sebenarnya bukan pertemanan ibu-ibu isbul kita nggak bisa pukul rata semuanya. Aku tuh banyak banget teman yang menikah sama bule. Memang tidak semua, tapi rata-rata ya, tidak semua, tapi rata-rata seperti itu. Iya, banyak. Yang wah di sini rupanya Hana udah. Jadi orang kayak nggak apa namanya Kak, mereka nggak kenal tapi udah dikata-katain. Apalagi kalau yang gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya, dari awal juga emang udah tuh temanku si Mama Yuna itu aku sering bilang si Bianca si Ana ini boleh ditemanin tapi cuma di Instagram doang. Ya udah kayak dia aku tapi nggak mau yang kayak aku ngechat dia curhat, aku ngechat dia nanya, nggak mau aku. Jadi kalau dia ngechat aku ngechat balasin gitu. Tapi si dia itu yang sering tuh cantik banget ya semua dipuji-puji. Tapi aku kan puji aku kan jijik gitu ya. Ya aku bilang aja Kak, aku bilang gitu. Fotonya dibawa ke grup. Gini loh, kalau lu nggak suka sama orang, lu nggak usah fake sampai kayak muji cantik banget atau apa gitu kan. Ternyata di belakang itu di grup lu ngomongin kayak anjing babi sampah gitu. Harusnya lu nggak boleh kayak gitu. Itu kan namanya lu toksik. Itu namanya lu sakit jiwa, ya. Namanya lu fake gitu kan. Harusnya kalau misalkan emang lu nggak suka ya udah, kayak gue nih. Kalau gue ya, walaupun gue follow-followan sama seseorang di Instagram, di sosial media, kalau gue memang kurang suka, bukan tidak suka ya. Kalau tidak suka gue pasti langsung unfollow. Kalau gue kurang suka sama orang itu,
gue nggak pernah mau nge-like foto dia, nge-reaction story dia atau apapun. Paling gue cuma nge-view story dia, nge-view story dia. Kalau gue kurang suka gitu loh. Mute langsung si Ana itu aku mute tuh, Kak, Sama. gara-gara ngatain Aku keluarganya juga si si Vivi kan. Ayu, si Ayu temanku Ayu Delia, karena postingan dia telanjang-telanjang terus, aku risih, aku mute. Aku bener-bener mute, aku nggak mau lihat story-nya dia. Karena bikin kotor aja, bikin kita emosi sendiri kan. Maksudnya kayak, ya walaupun bukan untuk aku ya, tapi aku lihat, nggak beres Bener. ini, udah nggak sehat otaknya gitu kan. Ya udah aku mau yang senang-senang aja gitu. Tapi emang iya sih, mereka tiga-tiganya ini sama. Fitnah paling bener, ya kan? Apalagi ngancem. Si Bianca Bener. itu suka nakutin orang tuh. Bilang aja ini si dia ini juga bodoh kalau emang dia benar ya. Kalau menurut aku ya, aku bilang sama si dia, sama suaminya ada ya, aku bilang, kau bodoh, kau kan udah tua juga, masa kau mau aja disuruh orang? Itu kan berarti Iya. lu juga mau. Lu kalau disuruh makan tai orang, lu mau juga gitu. Makanya jadi nggak bisa lah bilang siapa benar siapa salah. Tapi kalau si Di mau laporin si Bianca ya itu lebih bagus. Karena kan si Bianca mengarang cerita tentang dia. Tapi kalau mau laporin kayak contoh, lu post di ini Kak Gem, ya kan lu dapat berita dari si Bianca juga, nggak masuk. Masuknya di si dia yang kan memfitnah ya soal baju-baju itu apa semua kan. Nah dia yang salah samamu, bukanmu yang salah sama dia. Ngapain dilaporin polisi? Terus masa dia bilang ke si dia kayak gini, Kak katanya, lu kena nggak takut katanya numpangin Gaby di rumah lu? Dia bilang dia kan pekerjaan dia kan prostitut, Kak, nanti bawa sial Iya. di rumah lu. Gue punya banyak bukti waktu lu masih jadi lonte di Bali ya, banyak nih netizen ngirimin gue. Cuma kalau gue jahat ya bisa aja gue share ke Jessica, bisa aja gue posting juga ya, lu gonta-ganti ya, yang berkata masalah laki malam ini bareng sama ayang ini dulu apalah, terus yang ada postingan lain lagi lu sama laki-laki lain, sampai chat-chat laki-laki semuanya lu posting di Twitter lu. Ada Bianca, jejak digital itu jahat, nggak usah deh sok baik-baik, jejak digital tuh jahat loh. Ada yang ngirimin ke aku, makanya aku bilang jangan sampai aku murka, ku buka asal usulmu, ku bilang kan. Itulah karena aku dapat itulah screenshotan orang masa lalunya gitu. Iya. Tapi ngatain orang paling bisa si Bianca ngomong ke aku kalau si dia itu pelacur ya kan. Nah baliknya si dia Bianca itu pelacur mereka berdua ya, sama ujungnya sama memang dua-duanya lonte dulunya, udah gitu, enough, udah sih gitu kan. Aduh, ada memang. Tapi benar deh, orang ini memang nyali-nyali inilah di belakang doang. Pas sudah ketahuan mau ancam, mau laporin, emang lu siapa? Hah? Laporin cepat cus sana. Kalau aku saran ya Kak, aku mau laporin si Bianca, tapi aku lagi nunggu sesuatu. Iya. Aku nunggu aja dulu. Itu jejak digitalnya aku tahun 2012, tahun 2013, tahun 2011 loh guys. Aku ngelihat aku shock loh. Kak Jill shock gitu kan. Pas Kak Jill lihat itu ada netizen ngirim ke DM Kak Jill. Pas Kak Jill lihat itu Twitternya dia 2011, 2012, 2013. Kak Jill shock gitu kan. Karena gonta-ganti laki terus yang diposting di situ. Itulah jejak digital tuh serem banget. Ketawa kau. Iya sih, itulah katain orang lonte apa semua kan mereka gampang banget ya ngatain mereka orang. Tuh ringan banget mulut mereka, ngatain orang lonte, ngatain orang escort, ngatain orang pelacur tuh mereka ringan banget mulut mereka. Ya karena mereka kayak gitu Kak, makanya mereka ngomongin orang kayak dajal apa semua itu kan mereka kayak gitu, dajal kan. Nih aku kali diancam, untung aja nggak cuma si Bianca doang ngancam, tapi setelah itu kabur. Loh, katanya mau laporin polisi. Take down story sekarang, kalau nggak aku laporin polisi sekarang nih, now katanya. Emang lu siapa anjing? Nah, pikirlah kalau lapor sana kan, hilang dia sampai kayak telan bumi itu kayaknya nggak datang. Makanya lagi. Ada baiknya sih kita nge-share ini di sosial media, nge-share drama majelis taklim sampah ini di sosial media. Karena apa? Netizen ini kan gercep ya, netizen itu kan tahu sendiri, jari mereka itu lebih dari detektif Conan gitu kan. Jadi banyak aja yang ngirim tuh, ngirim jejak digital mereka.
Iya, aku dapat foto-foto itu masa lalunya mbaknya, tapi aku nggak mau buka dulu. Maksudnya, aku lihat dulu sampai mana kan episode ini nggak bisa di-share satu hari dong. Benar. Nanti cepat dong berlalu kan. Biar aja satu episode gitu. Kita lihat aja ke depan gimana. Kalau dari awal ya Kak, dia minta maaf sama aku kayak si dia itu. Mungkin mending ya, mungkin aku paling curhat isi chat kita, tapi aku nggak ngatain. Mungkin nggak ada sampai kayak keluar kata-kata kotor gitu. Tapi karena udah diancam, nggak ada kata minta maaf, mau dikasih semua ke si dia. Ya si dianya minta maaf sih. Bahkan hampir setiap hari Kak, dia bilang dia nggak nyalain juga aku bikin kayak gitu di sosmed. Ya udah, berarti kan dia nerima dong kesalahannya. Jadi aku juga tahu nggak, kalau orang minta maaf Kak, kita kan juga orang biasa kan, manusia biasa. Pasti kita juga Itu ada ada perasaan gimana gitu, ya udahlah. itu ada yang Gitu. bilang katanya, Tapi tetap jujur kaget aja banget karena ini Kak Gaby pernah ke Sacramento. Jadi gini lah guys, aku posisi masih di rumah dia di Sacramento. Itu ternyata mereka di grup itu tangtung-tangtung itu ngebahas aku loh, dalam keadaan aku masih anjing di ya. situ. Gila nggak? Susah Kak, makanya aku dari awal, karena aku bilang ke teman-temanku aku nggak mau. Dari awal mereka dari grup sebelah yang GA itulah sebelah gitu kan. Aku udah bilang orang ini nggak, kan lihat di live aja ngomong kan udah ngatain orang miskin lah apalah gitu. Emang mereka Iya. siapa gitu, ya kan? Jadi aku nggak aja gitu loh Kak. Lu sama-sama kayak isbul loh, istri bule gitu kan, ngatain sama-sama orang istri bule miskin tinggal di apartemen bla bla bla. Kalau orang nggak salah yang parah-parah banget, kita nggak berhak ngomong kayak gitu juga sih menurutku ya. Kalau cuman masalah kecil gitu. Tapi kalau udah katain sampai bawa orang tuanya di kampung sih kayaknya udah nggak beres mereka. Lapor dari Gaby tahu bahas dia emang lihat chatnya, wah aku udah dikirim sama Bianca semuanya. Ya, dan akhirnya si dia juga ngakuin semuanya. Cuma nah makanya dia ini menangnya dia ada sedikit poinnya dia minta maaf, dia mengakui dan dia minta maaf, itu poinnya dia. Tapi kalau Bianca sama Ana ini silent Iya, aja, seolah-olah mereka ini nggak terlibat, seolah nggak terjadi apa-apa, benar-benar kayak silent gitu kan, silent, seolah posting di sosial media mereka itu seolah-olah mereka nih ibu yang baik, istri yang baik, perempuan baik-baik, seperti itu. Mereka lah, aduh. mereka bertiga lagi lempar-lemparan Apa? tai, guys. Ibarat katanya kayak lagi perang tai. Iya, lihat aja siapa yang duluan masuk penjara, itulah paling parah mungkin ya. Hidup di Amerika, aduh keras, keras. Susah ya, ngapain coba. Itu sih Mbak Di yang aku nggak suka, satu suka ngatain, bukan dia aja sih ya, kawan-kawannya juga sih, ngatain anak orang yang lain juga yang aku kenal Kak. Sampai ada yang dibilang anaknya hidungnya Iya, itu kayak pokoknya babi, coba lah. anaknya si Mel Coba akan lah. ada dikatain kayak gembel. Pokoknya macam-macam lah, mereka tuh kayak suka banget nyerang personality kehidupan orang lain, tahu, yang mereka tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal gitu. Iya, sama kayak aku juga kan, sama si Asli. Aku nggak Tapi masalah sih kalau Kak kalau kalau dia dikatain, kalau kan kalau aku juga sekarang nggak. nih, kalau mereka kayak hina kata-kataan sama si Anti sama si Mel dulu, kalau aku sih nggak ngebela semuanya. Dua grup ini memang salah. Yang sana grup sakit jiwa juga gitu kan, Anti sama si siapa, sama si Mel gitu kan, yang di Kanada Amerika. Terus yang di Amerika ini bertiga ini grup sakit jiwa juga. Jadi sama aja mereka gitu loh. Iya, aku nggak mau berpihak sama siapapun kalau aku nggak ada masalah di situ, gitu. Nggak mau ikut campur dan nggak mau tahu juga. Kayak awal-awal kan mereka cerita, aku di grup hanya buat kirimin ini, bikin kuku harganya sekian, tasnya palsu, ih nggak ada urusan, nggak kenal mereka, ngapain coba ya kan. Jadi aku sembunyi aja grup itu, nggak mau. Makanya lama-lama mungkin mereka benci ya. Kok ini ajak gibah dia nggak mau ya gitu ya. Padahal ya memang aku nggak suka dekat mereka gitu. Tapi malah aku ngemis-ngemis, ya dia najis, aku aja jijik. Walaupun ya guys jauh ya, mungkin dia kaya banget, aku bawah yang mungkin belum sampai ke ininya ya, belum setengahnya lagi, masih jauh banget. Tapi aku juga nggak mau punya teman kayak gitu. Aku mendingan nggak punya teman daripada punya teman tapi kayak anjing ya kan. Lebih bagus nggak punya teman, masih Awas banyak kok orang yang waras dilaporin buat polisi, ditemanin. laporin, gue tunggu panggilannya.
dilaporin Makanya atas apa gue dulu? tunggu gue tunggu panggilannya. Yang Jangan sampai lu yang ngedekam di penjara dengan semua bukti yang gue punya, ya. kan susah sih. Kenapa ya orang ini udah jahat terima aja harus sekali kayak gitu. Oh ini namaku udah rusak nih aku harus laporin. Ah Iya, lah lu di grup harusnya lu itu gini apa aja kabar deh. gitu Lu ya kan kan? udah pada salah tuh. Buat kayak story permintaan maaf sama gua, sama Jessica atau sama orang-orang yang mungkin lu udah fitnah, lu sakitin, lu ceritain. Udah buat aja story sih. Netizen itu akan respect sama kalian di saat kalian melakukan hal seperti itu. Jangan malah kalian playing victim, jangan malah kalian ngerasa kalian paling benar dengan semua bukti yang kita udah ada dan kita post dan netizen udah pada tahu. Simple. Sebenarnya kalau lu pengen bikin netizen Iya. respect lagi sama lu Iya. pada, minta maaf. Minta maaf, udah enough. Iya, aku juga Kak kalau orang minta kayak si dia tuh minta maaf ya udah. Oke, aku juga benciku yang tadi benci banget itu Kak hilang. Cuman aku bilang ke dia nih, aku harus post nih biar orang orang tahu kalau kalian kayak gitu. Jadi orang juga bisa was-was sama kalian gitu. Gitu kan. Walaupun ya nanti lu nggak lakuin lagi, tapi at least pelajaran gitu. Dan dia bilang oke gitu. Ya aku juga nggak Ini yang tadinya mungkin benci yang bilang, banget itu udah nggak tolong lagi. dari senyum Tapi KGB yang dua kelihatan ini banget KGB pakai filter. Goblok, filter apaan kayak begini? Ini filter apa kayak gini? Lu nggak usah, ini orang sakit jiwa juga nih, orang-orang kayak gini sakit jiwa. Garis senyum banget, garis senyum kelihatan. Ya garis senyum pasti ada lah namanya manusia, apalagi gue udah 37 tahun. Bodoh lu. iya kan? Susah sih kalau orang udah ini Kak, udah dari sananya kayaknya emang Iya. udah bawaan lah Kak. Lu mau sekolah tinggi manapun, lu mau dari kampung atau kota juga kalau emang udah ada bawaan dari sananya nggak bisa berubah. Percaya deh, orang itu kayak gini, sebentar lagi pasti ada lagi. Tergantung ketahuan di Bener. blow up atau enggak saja. Itu. Pasti ada. Buktinya mereka berteman sama siapa tuh biar tahu aja ya ada cerita pas aku blow up itu ada orang di Prancis ngomong sama aku kalau puji alhamdulillah deh enggak deh orang Kristen puji Tuhan deh aku tuh sampai dibikin menangis selama 1 minggu dibikin menangis Mm-mm. sama Mbak Di selama 1 minggu tapi dia nggak bisa ngebalas apa-apa akhirnya kebalas katanya berarti kan emang udah bawaan Iya, dari udah saya udah penyakit, penyakit orang ini udah itu. penyakit dari ya. Aku sih nggak masalah dikatain guys, nggak peduli juga karena dikatain juga nggak bakalan jatuh miskin atau terpuruk gitu enggak. Cuma jangan bawa anak aja. Pas mereka minta maaf aku bilang, iya aku maafin. Asalkan kalian nggak ngatain anakku ataupun keluargaku itu aja. Iya enggak kok, nggak pernah ngomongin kamu ke orang kok, apalagi anakmu nggak pernah. Oh, pas dapat ya kan. Makanya langsung lah naik sosmed ini nggak bisa. Kalau udah Biar soal benar, anak ini harus di blow benar, up biar benar orang itu benar tahu banget. kalian pembunuh. Karena kalian kan ngehina, ngefitnah kan dari apa namanya dari aplikasi sosial atau sosial media juga gitu kan. Kalian bikin grup di Instagram, di WhatsApp. Jadi kita juga ngebalasnya harus dari sosial media biar impas. Jadi jangan kalian kayak Iya, playing victim kayak kita. Memang cerita fitnah yang kalian buat itu kalian tidak share di story kalian. Hanya dalam grup majelis taklim biadab binatang tai anjing kalian itu ya. Tapi tetap sayang, tetap itu dari sosial media. Jadi di saat orang lain yang terlibat di dalam fitnahan kalian itu membalas kalian dari sosial media juga, itu impas namanya. Ya, nggak usah sok keras. Nggak usah sok iya, keras, anjing mau lapor-lapor polisi, nggak usah iya, sok keras ya, binatang. iya, bener. Terus juga aku nggak tahu ya kalau aku nggak suka cara Bianca kalau udah berantem bawa-bawa itulah gender apa semua kemarin tuh aku nggak suka tuh ngatain si Dia Kelly ya walaupun mereka emang ada kayak apa anti ya kakak trans nggak mau deh. ikut Si campur Bianca tuh kayak tapi emang jangan anti bawa trans. ya anti trans ya udah tapi ini sosmed bahaya kan semua orang apalagi dia Iya. juga punya anak Kita anak nggak pernah laki tahu anak loh, nggak pernah perempuan tahu tiba-tiba nggak anak lu boleh jadi kayak lesbi, gitu. tiba-tiba anak lu yang satunya jadi bencong. Kita nggak pernah tahu loh. Makanya aku kalau dia ngatain jeleng atau apa oke lah tapi jangan bilang lu banci lu mendingan cepat berubah nanti balik sama diri sendiri baru nangis darah Iya, ingat lu karma kalau masa lalu. orang-orang yang kayak begitu ya, orang-orang yang anti trans kayak gitu, nanti anaknya itu bisa jadi trans loh. Percaya deh omonganku. Ya kan Tuhan nggak
tidur. Tuhan bilang, lu nggak suka nih, gua kasih lu. Ambil. Biar tahu rasa. Suaminya doyan candy. Suami siapa doyan candy? Iya kan, tahu-tahu suaminya doyan candy. Tahu-tahu suaminya di apa di rumah family man, tiba-tiba di luar apa apa namanya a man like man, kan kita nggak pernah tahu loh, Iya. karena lu kan Udah. nggak 24 hour sama suamimu. Iya kan? Jajan di mana-mana ya kan, di gas station di mana ada yang tahu ya kan. Jangan katain orang, udah beneran. Kak Jessica, enggak, sayang, aku nggak trans, aku punya rahim, ini ada anak keluar dari mulut. Aku nggak anti. Ya, suamiku tadi baru ngomong tuh tentang, kan di kerjaan dia setiap tahun harus tes. What you take the test today? What sex? What? Beb, what do you say? You tell me about you taking test about sex. What? Test at what? Sexual harassment. Di sini tuh kayak gitu, kita nggak boleh membuli, apalagi kayak gitulah transgender atau lesbi atau apa, kita nggak boleh di sini tuh kayak apa ya, nggak boleh membuli sesama di sana itu manusia. di sana itu benar-benar yang nggak boleh. Equality, word equality, jadi benar-benar kesetaraan gender itu paling kuat di Amerika. Lu nggak boleh lu kalau misalkan kayak ketahuan ngebully transgender atau LGBT, lu bisa ditangkap loh di Amerika loh. Iya. Iya, suamiku bilang kalau contoh don't make a joke about gender atau apa di kerjaan, lu bisa dipecat gitu. Karena itu no. Tapi aku nggak tahu lah, aku nggak tahu kenapa orang itu kayak gitu. Kalau dia nggak suka ya udah, nggak usah dikatain di sosmed juga. Karena di sosmed kan banyak orang lihat kan, pasti otomatis ini. Oh, aku ingat si dia bilang ke aku tuh pas minta maaf kan, dia bilang, lu aja ngomong ke gue tentang Stasia, gue nggak bilang. Lo, gue ngomong apa tentang Stasia, lo mau kasih tahu itu benar kok adanya. Dia kan nanya aku tentang si Stasia kan, waktu itu Stasia bikin adik-adikan dia, kenapa gitu? Karena dia lihat aku ketemu Stasia kan. Aku bilang, ya aku ketemu langsung sama Stasia, tapi lewat Kak Radian itu ada teman kan, orang Jawa. Terus dia nanya tentang, katanya si Stasia ngatain adik-adikannya atau apa ya, aku bilang, ya aku nggak tahu lah, aku ngomong apa yang aku dengar yang benar adanya aja, beneran. Karena aku sama Stasia juga berteman, ya kan? Kalau sama dia ya kayak gitu doang, bukan teman gitu. Kalau sama Stasia kan aku udah ketemu. Jadi kalau apa yang aku ngomong ke kamu itu kamu bilang ke Stasia juga nggak apa-apa, itu memang benar adanya gitu. Tapi mungkin mereka itu pikir aku tuh kayak mereka. Jadi kayak, oh aku tuh ngefitnah si Stasia ke dia atau apa. Nggak ada, aku kalau ngomong juga apa adanya aja gitu. Si buat status story bagus-bagus. Iyalah kalau orang yang di story-nya semua bagus, positif, jangan percaya. Jangan percaya. Kok Talia nggak buat story apa-apa selama ribut sama kakak? Gue juga nggak pernah buat story apa-apa tentang Talia selama ribut sama dia, kecuali kemarin doang gue speak up setelah dia buat story satu itu yang menyudutkan gue kalau gue pelakor ngerebut suaminya dia, pacarnya dia. Iya. Kejam ya hinaan-hinaan mereka ya. Susah sih. Si Ana sama si Bianca sama si dia lagi nonton ini, mau pantau apa kira-kira berita ke depannya, mau laporin siapa ini ya kan. Kamu salah sayang. Kalau kamu bilang Indonesia lebih better daripada di mana-mana dan Indonesia lebih dimanusiakan, kamu salah. Kalau misalkan Indonesia lebih dimanusiakan, mungkin LGBT akan dilegalkan. Mungkin tidak akan dapat kaum LGBT tidak akan dapat bullying, ya, tidak akan ada namanya transgender dibakar hidup-hidup, ya. Tidak akan nama adanya pengusiran transgender dari suatu daerah, ya. Amerika itu LGBT dilindungi karena ada legalitasnya. Benar-benar ada legalitasnya. Lu ngatain orang gay, misalnya orientasi seksual orang ya di kerjaan lu ya, lu ngatain dia kan gay, dia kan lesbian, dia kan transgender, lu langsung dipecat, tidak pakai babi bu. Iya. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh membuli sesama lah, mau itu benar transgender atau bukan atau orang biasa, kita nggak boleh ngebully sesama di tempat kerja juga.
even cuman make a joke, kayak kita kan orang di Indo suka kan kayak gitu kan, make a joke of people gitu, nggak boleh di sini. Itu enaknya sih. Tapi kita yang jiwa-jiwa Indo ini, yang dari Indo emang penyakit udah bawaan ya, kemana-mana ya dibawa gitu. Susah sih. Hati-hati di sini kalau iya. Tapi mereka ini kan berani di belakang doang, Kak G. Hanya bacot doang di belakang. Kalau gua kalau mereka ya kayak mereka nantangin aku, mau ngelaporin aku ini, lu salah orang ya. Gaby Vesta ini sayang ya. Gue udah capek berurusan sama polisi. Gue paham banget. Jadi kalau misalkan lu mau ngancam gue dengan hal seperti itu, lu salah orang. Kecuali gue fitnah ya, gue tidak memegang bukti ya, gue tidak memegang bukti, tapi gue ngaceh, gue fitnah lu, it's okay, lu laporin gue, mungkin gue akan bisa diproses gitu loh. Tapi di saat gue memegang banyak bukti dengan fitnahan lo ya, itu nanti bakal jadi bumerang buat lo. Ibarat katanya lu ngelempar bumerang ke gue, akan balik ke lo sendiri sayang ya. Jangan main ancam-ancam ya. Iya benar. Aku sih yakin. Mau laporin atas dasar apa? Kalau dianya mau laporin Kak Gaby atas dasar apa dulu? Jelas-jelas yang salah duluan dia ke Kak Gaby kan. Kalau soal Kak Gaby posting tentang masuk penjara belum, itu kan kabarnya dari Bianca. Bianca yang ngebarin kemana-mana seluruh dunia. Ya harusnya yang dilaporin itu si Bianca gitu. No. Oke, semua. Benar banget sih. Tapi nggak tahu orang ini ya udah di Amerika, udah apalagi si Bianca itu kan udah udah mau 1 abad tuh di Amerika, masa dia nggak tahu hal-hal kayak gitu? Itulah kalau otak udah tolol gitu ya, susah, nggak bisa. Kalau kayak si anak kan baru juga, wajar lah kalau nggak tahu apa-apa tentang Amerika, sok tahu. Kalau si Bianca itu kan lumayan lama, 7-8 tahun kan? Iya benar, intinya mereka itu fake, munafik, dan toxic. Dan sekarang mereka itu, karena mereka ribut dalam satu grup majelis taklim binatang itu, akhirnya mereka sekarang lagi lempar-lemparan tali. Ya, lagi lempar-lemparan nih. Gue mau ngelempar muka Bianca dulu paling banyak tai. Bianca mau ngelempar muka dia dulu paling banyak tai. Nanti dia lempar muka Ana paling banyak tai. Ana lempar muka dia juga paling banyak tai. Kayak gitu. Jadi sekarang mereka lagi lempar-lemparan tai sayang dari grup majelis taklim itu gitu. Nah itu yang nama Jasmine itu korbannya, dia ngechat aku tuh Kak, itu korbannya Kak Dia. Kok Kak Dia pula udah dia itu ya, Jasmine itu dia ngechat aku. Mak Ayam Eke di Paris. Oh ya itulah katanya dia ini bermasalah. Kayaknya banyak banget Kak musuh-musuh mereka ngechat. Tapi aku kan kalau nggak ada sangkut pautnya sama aku Kak, aku nggak mau ikut campur gitu ya kan. Aku urusin punya aku doang gitu. Itulah sih dia buka-bukaan lah ngechat aku biar kau tahu aja ya, mereka bilang aku gini kan Gaby. Padahal pas mereka tahu kalau Gaby mau tidur di rumah aku, mereka yang bilang ke aku bla bla bla. Nah sekarang mereka ke sana ngasih tahu ya jangan salahin kita, kalian yang sendiri mau datang buka-buka. Kita juga nggak datang nanya kalian kan, kalian datang sendiri tiba-tiba kucuk-kucuk, nggak ada angin nggak ada hujan, bisa telepon nggak langsung aku minta maaf ya bla bla bla. Begitu juga yang 2 itu sama. Aku sih nggak, kan si Bianca bilang kalau aku tuh suka ribut, nggak ada. Kalau kalian ada lihat muka orang di Instagram aku, berarti dia yang salah guys. Nggak mungkin dia nggak salah, mukanya mau ada di Instagram aku, gitu aja lah. Ngapain juga aku ribut sama orang. Kalau tadi cuman aku doang yang dihina bla bla, aku mah nggak peduli. Cuman karena dibawa-bawa Ashley ini, aku jadi emosi gitu. Maksudnya kayak, oh oke, lu ngebully aku nggak cukup, sekarang lu ngebully anakku gitu. Makanya aku balasin dulu biar kau tahu gimana rasanya dibully sama orang, gimana perasaan lu dibully sama orang. Nah dari jalan ini
isi grup mereka bocor ya karena mereka sendiri lah, siapa lagi yang Mereka bocorin? mereka Emang yang kita lagi IT. udah aku bilang mereka lagi lempar-lemparan tai sayang. Datang kucuk-kucuk, datang minta maaf, yang satu sama, nanti yang dua datang kayak gitulah, terus saling apa fitnah satu sama lain. Yang satu ini nggak terima, Benar. dia kasih lah bukti-bukti chatnya, makanya kalian lah story-story yang kalian lihat. Iya orang Indo lah, nggak mungkin orang Amerika kan dari tadi bacot Jess bahasa orang Indonesia. Terus, Indo suku apa? Jessica orang Batak. oh ya goblok ya mereka, anak nggak salah apa-apa. Iya padahal aku ya selama ini tuh tertipu bener juga sosmed ini ya. Kalau aku dari awal aku kira si Bianca ini kayak positif banget kan. Oh, aku tuh beruntung banget dapat suami kayak gini, semua yang manis saja kan, aku kirain deh positif banget. Ternyata kan dia punya anak juga. Aku kan berteman sama orang yang baru-baru punya anak gitu kan, kayak kita sama gitu loh, baru jadi emak, baru belajar Iya. jadi ibu gitu Terus loh. kayak Fotonya sekarang ini dajal kayak si juga dia itu. Ana sama si dia, mereka itu kan lagi project mau hamil. Mereka nggak bisa hamil sampai sekarang. Nah mereka lagi bikin project mau Iya, bayi tabung lah apa, saking nggak bisa hamil ya mungkin yang nggak ngerti juga lah. Nah harusnya kalian mikir dong, iya, kalian pengen punya project, gimana Allah mau ngasih kalian rezeki apa namanya anak gitu loh. Kalau kalian aja suka ngebully anak orang ya, terus yang satu lagi udah punya iya. anak tapi apa namanya suka ngebully anak orang. Nah sekarang kayak aku yang masih jadi pertanyaan sama Bianca juga Iya. sampai saat ini, itu si Abel anak angkatnya dia itu kemana nggak pernah kelihatan setelah dia punya anak kedua. Iya, nih, ini dikasih cerita sama Mbak dia, tapi aku nggak mau up karena nggak ada sangkut pautnya ya. Kan dia kan rocos aja ngasih semua tentang yang ibunya datang nangis di rumah, ibunya Bianca datang nangis, semua tuh dikasih tuh. Tapi aku nggak mau posting karena nggak ada kaitannya kan. Aku cuma bilang ya, tolong jangan kasih yang nggak ada urusannya sama aku gitu. Kalau lu mau ngasih yang tentang aku doang gitu. Katanya udah dikembalikan sama ibu kandungnya, walaupun ibu kandungnya sakit atau apa-apa gitu. Terus Bianca nggak mau lagi karena dia udah punya anak, dia nggak mau lagi. Jadi udah Diara dikasih kan, balik ke Diara ibunya padahal gitu. katanya lu dari adopsi itu akhirnya lu dapat rezeki, lu dapat anak, terus tuh baik tuh anak juga apa namanya nurut sama lu, tuh anak juga ganteng, bisa-bisanya lu kayak begitu. Tapi emang kayak gitu, perilakunya emang kayak gitu. Si dia bilang kalau waktu mamanya si Bianca datang ke Amerika, datang ke rumah dia itu nangis di situ tentang anaknya, kalau ya berarti emang udah dari sananya gitu, sama siapapun pasti Guys, gitu, even sama ibunya aku sendiri tuh nggak katanya pernah, dikasih aku duit tuh keluar negeri, ungkit. aku tuh selalu buka hotel kemanapun. Kalian boleh cek deh, kemanapun aku keluar negeri manapun, aku selalu tinggal di hotel atau aku sewa apartemen sendiri. Nah kalau yang ini memang sih dia maksa aku pokoknya lu nggak boleh di hotel, lu sampai ke Amerika harus ke Sacramento dulu tinggal di rumah gua. Aku lihat waktu di live dia Ya bilang kayak kan, gitu kak, ada iya kan yang aku pas lihat jelek-jelek kalian kan. live. Kalau ya, aku lihat nanti pokoknya kau harus di rumahku, nanti aku bawa ke sini ke sana, aku lihat, aku nonton. Jadi aku pikirin aku menghargai dia kan sebagai, karena aku waktu itu kan masih aku anggap dia teman kan. Jadi ya udahlah, aku sampai ke Amerika. Ya, muka Mm-mm, selfie itu kan kak, mm-mm, aku lihat tuh yang di live kalian. mm-mm. Terus dia minta kan, dia minta Hadi kata. Iya Terus benar. Kak Gaby bilang mau. Terus kan iya, oh, kirimin kalau nggak nanti aku kirimin katanya. Iya iya aku dapat tas Benar gitu, aku benar. nonton itu live-nya. Akhirnya itu pakai dia, terus itu lo jadi siapa, nggak tahu lah guys, aku nggak mau tahu juga itu tentang anaknya, tapi udah dikembaliin ke ibunya katanya, even ibunya sakit katanya, nggak tahu deh, kalian mau jelas Sebenarnya ya tanya guys, aja sama si sebenarnya si Bianca. dia itu nice di saat aku di rumahnya, nice banget. Nice banget gitu, bener-bener yang kayak care gitu. Tapi ternyata guys, aku masih posisi di rumahnya dia ngomongin aku di grup itu, majelis taklim itu sama dajal-dajal berdua. Memang Iya kan? anjing ya kayak Kan gitu ya. anjing kan? Jadi aku, Ketahuan aku iya, kayak gitu langsung ku dia jungkir nice banget balik di pokoknya, situ nice kak. banget. Ternyata Babi di kau balik ya. kenaisan dia itu, di dalam grupnya dia ngomongin aku sama si Bianca sama si Ana, mereka ngomongin aku di grup itu. Tapi aku yakin
si dua betina Emang itu juga ikutan iya, ngomongin ikutan. kau, Kak. Kan Orang mereka dibilang kan katanya, yang Kak, kakak nggak takut katanya numpangin Gaby di rumah situ katanya. Dia kan kayak kerjaan dia kan iya. prostitut, nanti bawa sial rumah loh katanya. Hei sial, lu aja mantan lonte lu di Bali, nggak usah bilang orang prostitut. Ya, sekarang ini Sok-sokan logikanya, bau tidak sial. ada perempuan suci yang pindah ke Bali. Tidak ada perempuan suci yang pindah ke Bali. Rata-rata perempuan dari Indonesia yang pindah ke Bali tujuannya apa? Nyari titik bule. Pengen merubah nasib, merubah keturunan, merubah hidup, ya. Jadi kalau misalkan lu sok suci, lu nggak akan punya tato, sayang, ya. Karena di Indonesia, tato itu identik sama lonte, ya. Dan kalau misalkan rata-rata, kalau misalkan Aku juga punya iya, tato Kak makanya Gap, cuma nggak di pernah Indonesia, lonte, soalnya nggak laku di juga Indonesia, kode-kode di Indonesia Kak. itu tato itu identik sama lonte, itu pertama. Terus perempuan Bener. yang pindah ke Bali, hijrah ke Bali, tidak ada yang suci, sayang. Rata-rata mereka itu pengen nyari titik bule. Pengen nyari titik bule. Nggak ada perempuan kucuk-kucuk ke Bali. Aduh, aku pengen ke Bali. Aku pengen healing. Healing itu nggak bertahun-tahun. Healing itu sehari dua hari cukup. Mampus lonte lah itu, ha. Lonte itulah makanya mereka gampang banget ngatain orang lonte karena emang mereka jadi gitu, ngatain diri sendiri gitu. Aku punya tato gigolo dong, tato kan di Indonesia. Di Indonesia kan judgingnya seperti itu, guys. Aku nggak bilang personality ya, karena aku punya banyak tato. Memang aku lonte gitu loh. Aku nggak munafik loh. Aku nggak mau munafik. Aku nggak mau bilang aku bukan lonte atau apa. Nggak. Tapi memang rata-rata di Indonesia orang ngejudge pasti kalau kita punya lonte, punya tato lonte. Orang punya tato, pasti ini bandel nih. Ini pasti lonte nih. Kayak gitu, judgingnya di Indonesia. Tapi iya. Rambut merah aja tapi dikira pelacur emang. Tapi rambut poinnya itu pasti... perempuan yang pindah ke Bali yang emang targetnya untuk nyari bule, tidak akan ada yang suci, sayang. Ya, mereka nyari titit semuanya, nyari titit bule, pengen diadopsi sama bule, pindah ke negaranya mereka, gitu kan? Pengen diadopsi bule biar dapat keturunan bagus. Rata-rata kayak gitu tujuannya. Rata-rata ya, aku nggak bilang semua ya. Mungkin memang ada yang jodohnya ketemu di tempat kantor, atau jodohnya di kerjaan, atau jodohnya apa gitu kan. Tapi rata-rata yang udah hijrah ke Bali, rata-rata memang mau nyari titit, ya. Mau nyari titit kalau udah ke Bali itu. Nyari titit, dengar tuh, nyari titit. Betul. Iya. Iyalah. Katanya semua betul ke Bali tuh. Tujuan lu mau mereka apa, udah tahu gitu tuh. Ke Bali tujuan lu mau apa, kecuali lu ke Bali kayak gua, tujuan gua awalnya emang buka usaha, tapi gua kan sambil nyelam minum air, gua emang mau nyari titit juga kan, titit bule juga gitu. Iya kayak gitu, nggak usah munafik lah, kalau lu mantan pelacur nggak apa-apa, itu ingat jejak digital itu jahat, sayang, ya. Sekuat apapun, setegar batu pun lu mengakui kalau lu tidak pernah menjadi seorang pelacur, tidak pernah menjadi lonte, tidak pernah menjadi perek, ingat ya, jejak digital itu jahat. Akan ada bukti jejak digital seperti yang ini, yang dikeluarkan netizen dari tahun 2011, 2012, 2013, lu posting ganti-ganti laki, terbukti loh. Iya, aku ada yang dikirimin juga, cuma aku bilang selagi masih aman nih, nggak usah dulu lah, nggak ada urusan. Sebenarnya Kak nggak ada urusan sama mereka, cuma itulah yang karena hina si Asli itunya emosi kali aku. Emang sebagus apa sih dia ini? Emang siapa sih dia ini gitu kok? Suka kali gitu ngehina orang, suka hati gitu. Udah gitu nggak mau ngaku lagi itu, pada lempar-lempar sekarang. Oh ini lagi si ini padahal udah ada buktinya. Iya, padahal udah ada buktinya di situ, jelas-jelas gitu. Memang setan mereka ini ya. Majelis taklim dirempong banget sampai urus. Aku aja Kak dikatain, katanya itu Jessica rumahnya murah, rumah ini Michigan yang Arjun. Kalau murah juga bukan kalian ngasih duit anjing gitu, iya kan? Aku juga minta duit kalian anjing. Ngatain rumah si dia murah, kata rumah dia kan murah, itu kan kolamnya kolam lele. Aku tahu omongan itu kan dari dia, kolam lele. Itu kan rumah dia rumah murah Kak, masih mahalan rumahku. Iya. Tapi di Amerika Kak, di Amerika itu Kak gampang, kita bisa lihat harga rumah berapa, dia down payment-nya berapa, loan dia berapa, kita bisa lihat semua Kak, jadi nggak bisa bohong. Rumah si dia itu 500 miliar lebih, 600-an lah, mahal lah itu. California wajar ya. Tapi aku lihat nih, kasih Bianca ngatain rumahku murah, karena aku lihat rumah dia nih, si Bianca anjing ini, rumahnya murah juga, jauh lebih murah dari rumah kita. Oh pantas lah dia iri, wajar lah dia iri ya kan.
rumahnya murah, pantas dia nggak suka kalau orang beli rumah gitu. Emang mereka ngasih duit, mau katain murah atau apa gitu, emang mereka siapa gitu. Aku sih nggak ada masalah sebenarnya, cuma karena mulut mereka ini keterlaluan. Jahat, udah tua-tua malah. Hai Kak Radian. Stasia juga ujung-ujungnya dikatain kemarin itu kami bilang kan. Ujung-ujung si Stasia juga namanya naik lagi di mana ada masalah pasti ada nama Stasia. Kayaknya emang ngasih si Stasia lah ini. Ku bilang sama temanku semoga lah ada itu banyak-banyak rezekinya ya. Masalah di mana ujung-ujung Stasia, ujung-ujung Stasia. Sebenarnya mau nasib lah Stasia ini kan? loh ya. Entah Stasia itu punya apa problem kah atau apakah itu kan kehidupan dia apa namanya orang apa namanya orang yang tidak pernah punya masalah sama lu juga nggak kenal juga person gitu loh. Iya. Ibarat katanya kalau misalkan emang dia punya masalah ya udah itu urusan dia, kehidupan dia, kenapa lu nggak fokus aja sama kehidupan lo gitu loh. Lu juga banyak masalah gitu, cuma nggak kelihatan aja Tuh, ya kan, nggak ketahuan kata aja si gitu. Hani bayar mortgage tiap bulan DP kecil ya sama aja katanya. Heran Kak, itulah. Jadi di Amerika ini Kak, siapapun bisa memiliki rumah karena apa? Di sini tuh lu bisa beli rumah dengan kredit. Kalau kita di Indo kan dilihat bla bla bla. Kalau di sini kredit score bagus, maksudnya bagus yang kayak lu nggak banyak hutang gitu ya. Lu bisa kredit rumah gitu. Jadi nggak harus punya rumah itu kayak jadi mau saling adu siapa yang lebih mahal gitu, siapa yang lebih bagus. Kalau di California ya even rumahnya jelong banget emang mahal karena itu state memang terkenal mahal kayak tempat Kak Anita tinggal itu juga apa Massachusetts kan itu mahal juga. Jadi even rumahnya itu kayak kecil atau kemanapun emang mahal karena itu state-nya gitu, state tax-nya mahal gitu. Si Bianca itu marah karena mungkin yang nggak tahu itulah Kak, mereka berteman tapi saling iri sama punya apa, yang satu ada ini yang satu nggak ada, marah gitu kan, iri gitu berarti kan memang mereka iri gitu. Iya, Saling mereka iri ini satu sama makanya lain. aku bilang mereka sekarang tuh lagi lempar-lemparan tai guys. Untung aja udah dilempar-lempar bukan dimakan kan tuh tai kan, ujung-ujungnya nanti dimakan tuh tai tuh. Ya. Dari lempar nggak saling kena itu tai. Nah, ujung-ujungnya nanti dimakan sama mereka sendiri itu tai. Iya, sebenarnya gini lah, kalau mereka udah salah apa salahnya sih lu minta maaf, nggak jatuhin harga diri dulu, lu juga minta maaf, apalagi kalau kayak mereka itu kan mengarang bebas ya. Lu minta maaf aja, pasti orang itu juga maafin kok. Ya walaupun dia nggak mau berteman lagi, Iya, tapi pasti otomatis dimaafin aku ya, gitu. kalau mereka Kalau nggak baik-baik minta dari maaf kemarin justru itu pas mereka udah salah mereka minta maaf sama aku juga pasti akan maafin mereka sebelum aku up atau apapun gitu kan. Aku pasti akan maafin mereka, tapi aku tidak akan mau berteman sama kalian gitu loh. Kayak sama Talia ngomongin aku yang memang fakta. Bener. Yang diomongin Talia fakta, tapi salahnya Talia, dia ngomongin aku kayak pagi siang malam di belakangku, aku marah, aku kecewa, tapi aku tidak dendam sama dia karena sejahat apapun dia pernah berlaku ke aku, tetap dia pernah baik sama aku. Dia pernah jadi temanku selama hampir 10 tahun. Jadi aku selalu berpikir kayak begitu. Jadi kalau misalkan dulu kalian minta maaf aja karena Talia udah 3 kali datang ke aku minta maaf. Jadi aku ngelihat dia oke. Apa itikat baiknya dia bagus gitu loh. Dia masih mau minta maaf gitu. Kalau yang bertiga ini kan dajal, binatang. Udah salah di grup itu malah terus-terusan ngehina orang gitu loh. Orang yang ngefitnah orang. Dulu gua ngitung. Kalau menurut aku mereka itu iri Kak. Soalnya kan contoh tuh ada yang dijelekin itu kan cakep orangnya, cakep banget, badannya udah kayak gitar Spanyol gitu, cakep banget badannya, anaknya udah 2 tuh dikatain juga. Kalau kulihat orang ini kayaknya nggak ada yang buat dihina gitu, orangnya perfect banget gitu. Tapi dikatain kenapa coba? Berarti kan iri ya. Apalagi kalau bukan iri. Mas susah sih kalau udah penyakit bawaan ya, nggak ada obat.
Kak Jess diam dulu. Iya, ini diam nih. Kenapa Aku pun kalau mereka nggak mengakui ngerocos aja ya kesalahannya kan. mereka? Karena mereka kemarin itu masih enjoy, belum ribut satu sama lain. Jadi mereka udah mereka yang salah ngefitnah aku, ngomongin aku, mereka masih terus ngebahas di grup. Karena apa? Masih bestie kan, masih bestie. Nah, setelah mereka berantem jadi bestie ya, jadi bestie itu akhirnya mereka bongkar-bongkaran. Satu ngadu ke aku, dua ngadu ke aku, tiga ngadu ke aku dengan apa namanya hal-hal yang dilontarkan sama masing-masing itu. Awalnya kan bestie, sekarang kan bestie mereka. Bestai. Aku dari awal bilang Kak Gaby itu berteman sama Kak Gaby itu pasti nggak lama. Karena kan orang ini kan udah kelihatan Kak ngasih sesuatu diungkit lagi. Aku pernah lihat tuh di apa mereka sawar si KD ini kan. Cuman 200-nya berapa lah 200 Kak kalau tinggal di Amerika ini kan. Tapi diungkit-ungkit di live itu kau udah ku ini berapa lah itu 200 diungkit-ungkit terus. Jadi kayak nggak ada harga diri itu si Kedi itu gitu di live itu. Semua orang nonton tahu kalau oke gitu. Kayak diungkit-ungkit gitu. Kalau orang-orang kayak gitu pasti ngasih sesuatu satu hari pasti diungkit tuh. Dia nggak tahu itu gue baik sama dia atau apa kayak itu pasti diungkit. Kayak aku aja karena emang dia nggak diungkit dan difitnah lagi, dibilangnya aku nggak keluar uang sama sekali waktu di PDKT. Anjing kau, ha? Terus yang masuk dalam perut kau makanan itu bukan pakai siapa yang bayar? Itu pakai jemputku yang bayar. Setan kali yang bayar. Iya mereka kan kayak beli teman gitu loh Kak, baik-baik sama orang, ngasih orang ya, ini itu buat dekatin, buat temanan. Mereka butuh teman tapi beneran. Nanti diungkit tuh. Kalau aku sih serius, tahu nggak banyak yang ngechat aku dari California yang mungkin udah pernah ketemu ya sama si dianya ngechat aku katanya, kami senang menonton drama ini katanya, karena pokoknya begitulah. Tapi aku nggak mau balasin karena aku nggak kenal mereka, maksudnya nggak mau ikut campur masalah mereka di sana gimana. Ini kan? aja netizen aja pada, Kak, dramanya lanjut lah. Sabar, gue masih mau mencari nafkah dulu. Biar kalian pantang sama Jessica aja ya dengan drama sampah majelis taklim teh anjing ini. Gue mau nguli dulu ya, supaya bisa makan, bisa hidup, biar gue nggak difitnah orang, biar nggak diomongin orang ya. Tetap bisa makan karena gue harus memberi nafkah untuk keluarga gue. Nah iya bener. Kenapa jalan dari tadi aku lagi mengemas guys. Aku juga mulai besok Kak nggak story dulu. Aku mau liburan soalnya mau tenang gitu. Jadi kalian kalau aku udah nggak story bukan berarti selesai ya. Nanti setelah pulang dari liburan kita sambung lagi. Masih ada banyak soalnya bahan-bahannya kan. Ya udah Jess, terusin live-mu. Aku mau ke pasar dulu. Ya. Yo, aku juga mau siap ini Kak, mau tidur. Bentar lagi mau keluar soalnya jam 12 mau semuanya. Ini. Thank you Kak. Bye. Ya, enjoy with this drama teh anjing lempar-lempar tai. Bye. Iya. Nanti kau baca ini DM ya Kak. Aku ada nanya sesuatu pribadi. Ya. Oke Kak. Bye.